الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin gembira kalau menatap guru sehat itu berai gitu kan. Pas cari-cari cempet nggak ada, tentu tugas kita adalah mendoakan. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Allahumma rabbanas athibil ba'sa syanta syafi la syifaan illa syifauka syifa ala yaqdiru saqama. Kemudian sembuh tanpa efek-efek yang buruk setelah kesembuhannya. Hadirin, kalau kita tahu bahwa Allah yang memutuskan semuanya, seperti saudara-saudara kita di Palestina itu tahu persis ini Allah. Malah satu saat ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kapan ya? Sepertinya Allah belum saja memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina. Itu langsung sama saya didegungkan itu. Emang kamu siapa di ngatur-ngatur Allah? Segala kamu Allah, weh. Ya, ini udah catur yang sedang dimainkan, gitu. Catur yang sedang dimainkan. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kita. Mau nggak kita mau beramal soleh? Satu. Yang kedua, mau nggak meniru imannya orang-orang para mujahid para syuhada di Gaza. Meskipun keluarganya sudah habis, dia masih bisa tersenyum meskipun pedih gitu, dan masih bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu menjadi dakwah global yang banyak orang di seluruh negara terheran-heran kenapa orang Palestina masih bisa senyum. Ya, karena mereka tahu ini adalah Allah. Ini perbuatan Allah. Allah sedang ngatur kita semua, gitu kan. Tinggal kita mau nggak niru seperti itu keimanannya. Saya betul-betul tidak ada lagi sesuatu yang membebani hidup kita. Betul-betul Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat berharap, dan kita yakin semuanya dari Allah. Ya Rabbana, sudahlah khaufun alaihim walahum yahzanun, sudah tidak ada khawatir, tidak ada sedih, tidak ada takut, tenang semuanya. Saya pikir ini kegembiraan kita. Kebahagiaan itu pada saat sudah tidak ada takut, bukan pemberani. Tidak ada takut bukan karena kita tidak mengerti, tapi tidak takut karena paham ini semua dari Allah. Dan ketika diajak, ada anak kecil itu yang saya saksikan di kiriman dari teman, diajak pindah untuk pindah negara supaya tenang. Kata anak ini apa? Kalau saya tinggal di negara kamu, saya akan hidup selamanya, saya akan pindah. Tapi saya tetap di negara kamu, saya akan mati, di sini pun saya akan mati. Siapa yang menjaga Aqsa kalau saya pindah? Luar biasa. Karena ada saudara-saudara kita Salafi yang ngajak, udah katanya seperti Rasulullah hijrah saja. Kalau Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu perintah Allah. Kalau atau saudara-saudara kita di Palestina pindah, mungkin itu karena takut, karena pengecut, dan mereka tidak pengecut. Kenapa? Karena mereka paham tentang takdir, sehingga mereka mengerti betul bahwa semuanya dari Allah. Bu, suami ibu kayak gini sekarang itu takdir, Bu, Allah yang milih. Ya, juga mungkin Bu, suami ibu yang sekarang ini, aduh Ustaz, suami saya ini meniti kasep-kasep pacar. Udah pilihan Allah. Kalau ibu punya suami kasep juga rudet, pasti ibu akan diterkam oleh kecemburuan dahsyat kan itu. Dan karena ibu pencemburu, jadi dikasih suaminya yang pas-pasan supaya jangan cemburu lagi kan gitu ya. Seperti itu. Jadi kondisi sekarang adalah kondisi yang Allah pilihkan kepada kita. Kalau kita tahu tidak mungkin Allah memberikan sesuatu untuk keburukan kita, mungkin kita akan bahagia menerima apapun dari Allah itu. Nah, jadi bagus ini judul yang disampaikan oleh Al-Ustadz, memahami takdir untuk membangun ikhlas. Nah, untuk membangun takdir, untuk membangun pemahaman pada takdir ini, Pak Wayan sekarang, Pak Wayan paham betul takdir saya sekarang sudah pensiun, sudah ya, takdir sudah pensiun, sudah, saya ikhlas kok, apapun yang terjadi sesudah ini. Tapi Ustadz, penghasilan biasanya 10, sekarang hanya dapat 4 misalnya. Ya sudah, tinggal turunkan saja keinginan. Dan kitanya juga udah berumur mungkin ya. Dulu mah penghasilan 10 teh masih bisa jalan-jalan ke mall. Sekarang mau penghasilan 4 sudah tidak jalan-jalan ke mall, udah cocok lah. Allah sudah aturkan itu.
kemudian bapak yang sudah berusia sekarang, aduh Ustaz, bun bojo tos nini mohon dah bapak kita tos aki-aki kan gitu ya. Oleh Allah sudah dicocokkan gitu, cocok lah. Kalau dapat yang muda diajak jalan-jalan jauh, capek ngahegak, nuntun istri yang sangat muda di mall, tau Kang Alex, nuntun istri yang sangat muda di mall, wah kagok gusur Kang Alex insya Allah. Lu detos nu aya ini mah sami-sami rempo lalaunan, sami-sami kan gitu ya. Ini takdir sudah Allah pilihkan untuk kita. Tinggal kita yakini saja bahwa ini dari Allah. Bahkan seperti saya pernah kemarin ya saya ceritakan di gerbang di jalan tol di Pasteur di gerbang keluar itu sebelah kiri saya lihat mobil mewah dengan pengendaranya semua wanita, mobil yang berharga di atas 2 miliar mungkin. Masya Allah, saya lihat wah Ustaz Agus bidadari surga tuh ngajajar itu di gerbang tol. Pas dilihat sebelah kanan mobil tua, sini aki-aki, aduh itu yang sudah siap untuk pulang itu mah, di mobil-mobilnya. Tiba-tiba di dalam mobil saya bunyi kalimat itu, artinya masuk ke ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik dari yang sekarang ini, ya Allah. Ya Allah, langsung sabar. Itu mobil Lamborghini itu dibuat dari tanah pasti. Ferrari itu dibuat dari tanah pasti. Tanah itu lebih hina dari saya pasti, kan gitu ya. Lebih hina dari manusia tanah itu. Hanya karena teknologi tanah itu dibuat ini bisa jadi mobil mewah dengan harga miliaran. Nanti di surga kita akan dapat, Masya Allah, apapun yang mewah bukan dari tanah, tapi dari kekuasaan Allah yang kun fayakun. Terus mewah pisan itu. Kan itu ya. Baru di situ ada pengertian ya, dari Allah pasti akan dapat yang terbaik. Kan itu ya. Tuh, akhirnya saya tepis pandangan saya dari sebelah kiri, Prof. Azali sudah tidak lagi melihat mobil mewah, komo usina, sudah saya lihat aja aki-aki untuk tadabur ya, bahwa saya juga akan seperti itu kan itu. Alhamdulillah lebih tentram. Ini artinya subhanallah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, mustahil Allah berikan untuk keburukan kita, pasti untuk kebaikan kita. Ini betul-betul membongkar apa yang sementara ini kerap saya pikirkan. Akhirnya tawakal, saya pasrah kepada ilmu dan ketentuan Allah. Saya ikut. Kemudian, jadi buat apa ikhtiarnya orang Hamas melempar-lempar bom ke Israel? Apa ikhtiar itu termasuk takdir? Mungkin saudara-saudara kita di Palestina tidak berpikir akan menang, tetapi ini adalah ikhtiar untuk merdeka, kan itu ya. Jadi sahabat semua, subhanallah, jangan pernah, ini berkaitan dengan broadcast saya beberapa yang kemarin kalau nggak salah. Jangan kita remehkan perbuatan baik kita sesederhana apapun, iya kan? Karena siapa tahu ketika Kang Alex sedang rudet oleh pikiran sesuatu, datang saya memberikan senyum yang ikhlas, ya lillah, justru Kang Alex tersembuhkan oleh senyum itu. Karena Allah mengantar saya untuk memberikan takdir itu pada Kang Alex. Dan walau alam mungkin Kang Alex nanti akan mendapatkan setelah ketentraman seperti itu datang dari senyum, akan ada takdir ke depan yang bisa Kang Alex dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki Aswan sedang humarurung menahan sakit. Aduh, saya begitu khawatir. Datang aja ya Prof. Azali menemui Aki Aswan. Sambil senyum, saya nama ikhtiar saja. Meminum obat itu bukan merubah takdir, tetapi sebuah ikhtiar. Sebuah usaha kebaikan. Lakukan kebaikan apapun yang ada di hadapan kita. Ambil kesempatan itu. Analogi saya kepada pebisnis. Pebisnis sukses itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan.
pasti. Bahkan dia mencari kesempatan. Secara detail dia cari. Pembalap sukses itu dia selalu mampu menemukan tikungan mana yang berbahaya dan di tikungan mana dia boleh nyusul. Dia ambil kesempatan itu. Itu sukses. Dia tidak ragu-ragu untuk menyalip lawannya di sebuah tikungan yang kata orang berbahaya, tapi dia sudah sanggup menghadapinya. Tidak ada kesempatan yang disia-siakan oleh pembalap yang hebat. Demikian juga oleh kita, para pencari ilmu. Tidak ada kesempatan yang akan kita sia-siakan untuk mencari ilmu. Apakah dengan ini kita akan mendapatkan surga? Saya pikir semakin banyak kita lakukan apa yang kita ikhtiarkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka semakin dekat kita untuk mendapatkan peluang mendapat ridho Allah. Takdirnya sudah jelas. Bisa orang jahat, sebut saja Netanyahu masuk surga, bisa saja. Bisa saja, Allah kok yang punyanya. Saya punya boneka-boneka kecil, waktu kecil dulu ada tentara-tentaraan kan, dijajar-jajar di meja kan, yang sebesar-besar jari itu, dijajar-jajar. Kalau perempuan sekarang boneka-boneka kecil Barbie diriung-riung gitu kan. Nah, sudah dijajar-jajar seperti itu, saya kesel, awurkeun, beres saja. Terus sudah gitu saya susun lagi. Mungkin seperti itu hidup kita. Tapi wallahu alam, yang jelas jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ketika Allah pertontonkan kesempatan itu. Ketika Allah pertontonkan kesempatan itu, ambil. Mudah-mudahan Allah ridho. Dan takdir apapun yang Allah berikan pada kita, pasti akan membuat kita mendapatkan surga. Karena Allah menyatakan radiyatan mardiyah. Orang-orang yang mutmainah itu adalah orang yang radiyatan mardiyah. Yang dia ridho. Diatur oleh Allah, dia ridho mendapatkan takdir Allah, dan Allah ridho terhadap orang-orang yang ridho itu. Itu kan luar biasa ya. Memang rada seru ini Bu Lilis Listariah untuk memikirkannya, rada seru, rada kerung semua. Tapi insya Allah Ustaz Agus tidak ada yang ngantuk ini karena berusaha mencari benang merahnya. Insya Allah sudah ketemu ya. Semua Allah yang menentukan. Pak Rusli sudah berapa usia? Sudah semakin sepuh, takdirnya sudah seperti ini, di Lauhil Mahfudz sudah tercatat. Tapi sampai usia ini kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah. Lakukan saja. Lakukan saja apa yang kira-kira akan, kalau kita lakukan Allah ridho. Jadi jangan meskipun hanya, aduh saya hanya punya uang segini nih. Manfaatkan. Dan bantu orang. Kang Pupun punya masalah dengan uang 500 rupiah. Dan dia butuh uang 500 rupiah. Saat itu saya tidak boleh meremehkan problemnya Kang Pupun. Oh, dengan 500 rupiah itu saya bantu. Karena pada saat Kang Pupun punya masalah dengan 500 rupiah, saat ini Kang Pupun sedang mengagungkan 500 rupiah yang jadi masalah dan meniadakan Allah. Kum fa'angdir warabbaka fakabir. Bangun, tegur diri. Woi, 500 rupiah itu, masalah 500 rupiah itu dari Allah. Yang karena tahu itu masalah dari Allah, apa yang harus kita besarkan? Allahnya atau masalahnya? Allahnya kita besarkan, maka masalahnya akan selesai. Nah, kemudian kita tidak bisa keluar dari masalah ini, terus saja dipikirkan. Sebut sajalah ada penyumbatan pada jantung saya, terus difikirkan penyumbatan itu. Insya Allah makin sesak itu penyumbatan. Ya sudah, saya agungkan aja Allah yang memberikan sumbatan pada jantung saya. Ketika saya agungkan Allah, bukan penyumbatannya akan selesai, tapi saya hanya akan tentram karena yang ada adalah rasa kagum kita kepada Allah. Saya demam, ditengok oleh Bu di majelis talim, breng. 2 bus itu ngalongok, tuh ngajubrik makin demam. Udah gitu teh, udah pulang semua yang nengok teh Bu Selfie, sudah yang nengok semua pulang, tiba-tiba datang ini Bu Hani, siapa? Siti Nurhaliza datang, nengok saya sendiri dia, khususon. Apa kabar? Cenaku bahasa dan yang khas kan, sambil kening saya diusap, kira-kira demamnya turun nggak tah? Kusaurang gitu, turun, karena yang sedang saya pikirkan bukan sakitnya, tapi mengagumkannya dia kan itu. Seperti itu.
Aki asuhan jangan mikirin sakitnya, tapi kagumi saja Allahnya, kan itu yang memberinya. Allah yang memberi pasti hebat lah. Demikian juga ketika saya waktu itu ditengok oleh Siti Nurhaliza, sudah langsung damang tuh. Terus Siti Nurhaliza ngajak gue, yuk pulang yuk ke rumah kita. Oh, kita rumah kita. Meniasa gitu. Pas gagal, tapi semua itu tidak terjadi pada saat saya bangun tidur. Itu mimpi si ngoreng teh. Jadi, Masya Allah, buat kita, tugas kita di forum ini, melalui ini, Ustadz Agus mengingatkan saya untuk bongkar pikiran Dudi. Kalau saya masih kan ada Qadariyah, ada Jabariyah ya, dan saya masih Jabariyah, Ustadz Agus. Saya masih menganggap bahwa Allah memberikan kesempatan buat saya untuk ikhtiar merubah, memilih takdir. Takdirnya sudah pasti A, B, C, D itu takdir. Silakan mau pilih yang mana. Kalau pilih yang ini, ikhtiarnya ini. Kalau pilih yang ini, ikhtiarnya ini. Kalau pilih yang ini, ikhtiarnya ini. Gitu kan? Itu pikiran saya masih seperti itu. Agak susah juga ini untuk membongkar pikiran. Tapi insya Allah, tawakal. Saya hanya akan menyatakan bahwa baik, semuanya Allah yang menentukan. Dan saya akan bahagia karena Allah pasti memilihkan yang terbaik. Tugas kita hadirin semua, lakukan yang terbaik. Jangan remehkan yang kecil dan ambil setiap kesempatan supaya kita menjadi hamba Allah yang sukses mendapatkan ridha Allah. Mungkin itu saja Irsyad. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.